Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita masih live streaming dan beribadah di rumah masing-masing. Saudara siapkan hati, kumpul bersama dengan seluruh family, anak-anak, keluarga kita, biar kita berada tetap dalam anugerah Tuhan, penjagaan Tuhan dan perlindungan Tuhan. Saudara, pesan saya tetap seperti beberapa minggu yang lalu. Pakai masker dan bila tidak perlu tetap di rumah. Makan yang sehat, olahraga di bawah matahari pagi. Jaga imun tubuh dengan makan yang sehat. Sering cuci tangan. Dan paling penting adalah tetap bersyukur, jaga hati yang gembira. Sebab hati yang bersuka cita adalah obat yang manjur. Yakinlah bahwa semua badai COVID ini pasti berlalu. Tidak ada yang kebetulan. Dan ini semua tidak berada di luar kontrol Tuhan. Tuhan tetap mengontrol. Tuhan Yesus tetap berada di semua kejadian ini. Tuhan tetap mengendalikan segalanya dan semua akan baik-baik saja. Pastikan saudara sering cuci tangan dan juga ingat barang belanjaan, paket dan bahkan uang yang Anda terima dari luar, biarlah Anda cuci lebih dahulu, bersihkan dengan sanitizer lebih dahulu, dan rajin-rajin untuk cuci tangan. Saudaraku, khotbah saya pagi ini berjudul Kudusnya Sebuah Kehidupan. 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat 1, 2, dan 3. 1 Yohanes 3, 1-3. Lihatlah betapa besar kasih yang dikaruniakan Bapa Elohim kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Bapa. Dan memang kita adalah anak-anak Bapa. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Bapa Elohim. Tetapi belum nyata keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan sama seperti Dia. Sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Setiap orang yang menaruh pengharapan ini kepadanya, menyucikan dirinya, sama seperti Dia yang adalah suci. Saudara yang dikasihi Tuhan, kesucian di sini menjadi persyaratan mutlak, menjadi sebuah keniscayaan. Tidak dapat tidak, bukan hanya perlu, tetapi harus. Ini merupakan standar mutu. Sebuah level yang gak bisa ditawar-tawar. Level apa gerangan? Level bagi semua pemercaya yang ingin bertemu dengan Tuhan. Yang sedang mempersiapkan diri untuk menunggu parousia, eskatologi, kedatangan Kristus yang kedua. Saudara yang dikasihi Tuhan, seberapa kudusnya kita? Hendaknya jenis kekudusan yang Tuhan kehendaki agar kita peroleh adalah kekudusan yang dimulai dari dalam batin. Kekudusan motivasi, kekudusan niat, kekudusan yang tidak nampak,
lebih daripada orang yang mengucapkan kalimat-kalimat kudus. Lebih daripada perbuatan-perbuatan dengan fenomena kudus. Lebih seyogianya kekudusan itu Tuhan dapati mulai dari embrio, bahkan mulai dari zigot. Saudara, pernah Tuhan Yesus mengajar. Dalam Matius, dia berkata, kamu sudah mendengar Taurat yang mengajar kamu, jangan membunuh. Tapi aku berkata kepadamu, barang siapa yang membenci saudaranya, bahkan berkata jahat dan jahil kepada sesamanya, ia sama dengan membunuh. Saudaraku, yang Tuhan maksudkan tidaklah bertalian pada perbuatan, pada pembunuhan yang terlihat, pada action yang terlihat, pada pembunuhan dalam artian perbuatan nyata yang kelihatan. Tapi dia bertalian dengan motivasi, dengan niat. Apabila di hati kita ada kebencian, dia katakan kita sama dengan telah membunuh. Apakah khotbah ini lebih berat dari Taurat? Tidak. Tapi kenyataannya zaman anugerah hari-hari ini, di samping ada kasih Tuhan yang ditawarkan kepada kita, ada anugerah yang tanpa batas. Kasih dan anugerah Tuhan yang seolah-olah diobral bagi kita hari ini. Tapi tetap jangan lupakan ada tuntutan Tuhan yang lebih saklek daripada Taurat. Kalau Taurat hanya bisa menghukum apabila ada bukti perbuatan, tetapi anugerah Tuhan yang berangkat dari relasi dan hubungan kita dengan Tuhan, karena kita melayani pikiran, perasaan, dan kesukaan hidupnya, kita melayani kehendaknya. Karena itu hubungan dan relasi kita dengan Tuhan bukan menurut tatanan hukum tertulis, tapi relasi kebenaran, relasi hidup benar. Tuhan ingin tahu motif kita yang sebenarnya. Di dunia ini, mana ada butir-butir hukum yang bisa dikenakan hanya kepada seorang yang baru berniat? Tidak ada. Harus ada bukti, barulah pasal hukum bisa dimainkan. Namun, kesucian yang Tuhan inginkan kita miliki adalah kesucian mulai dari batin. Milikilah moral yang kudus mulai dari niat, dari angan-angan. Saudara yang dikasihi Tuhan. Dan di bagian lain Tuhan berkata, kamu sudah membaca Taurat, jangan berzina. Tapi aku mengajar dalam hukum anugerah hari ini. Apabila ada seorang pria yang menginginkan wanita yang bukan istrinya, dia telah berzina di dalam hatinya. Saudara, menjaga hidup kudus tidaklah cukup hanya berhenti sampai pada tatanan perbuatan. Mulailah hidup kudus dari angan-angan. Setia kepada istri dari angan-angan. Menjaga keutuhan rumah tangga dengan saling mengasihi, saling menjaga kekudusan, saling setia. Mulai dari angan-angan yang suci. Banyak orang yang beragama, tapi tidak bertuhan. Banyak orang yang ngaku Kristen, tapi tidak punya level kebenaran Kristus. Banyak orang bahkan
yang menggunakan nama Kristen, tapi tidak punya relasi dengan Kristus. Ingat, relasi kita bukan melalui tatanan hukum-hukum yang tertulis. Tidak. Tapi melalui relasi kebenaran, heart to heart. Kita melayani pikiran dan perasaan Kristus. Kita melayani kesukaan dan kesenangannya. Kita melayani dengan tingkat kekudusan. Jangan kurang dari itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini kita hidup di dalam zaman yang sangat amburadul. Saya meyakini bahwa serbuan COVID hari ini sebenarnya bagaikan terapi kejut atau shock terapi bagi dunia yang tidak lagi bermoral. Bagi dunia yang tidak lagi punya integritas kejujuran. Dan khususnya bagi anak-anak Tuhan yang tidak punya lagi moral ilahi. Ini adalah terapi kejut untuk kita semua yang sekarang tengah mengalami degradasi spiritual, yang tengah mengalami kandasnya iman. Mari, saya meyakini COVID ini atas izin Tuhan, meski pasti dia bukan dari Tuhan, tapi atas izin Tuhan demi kebaikan kita, semata-mata karena dia mengasihi kita. Dia ingin supaya kita berseru, rendah hati, eling, sadar, sungguh-sungguh kembali kepada Tuhan. Di tengah-tengah zaman edan hari-hari ini, biarlah kita berbalik dan ingat, kekudusan Tuhan tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. 2 Petrus pasal yang ketiga, ayat yang ke-9 mulai. 2 Petrus pasal 3, ayat ke-9 kita mulai baca. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai sebuah kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa. Supaya jangan ada yang binasa. Melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap, dan gemuruh yang dahsyat dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala apinya. Dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang dan lenyap. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Kata suci hagiostes atau hagiasmos itu sebenarnya bermakna dipisahkan, disisihkan, dipisahkan untuk sebuah maksud, dipilih. Tuhan bilang ada banyak yang dipanggil, tetapi hanya sedikit yang dipilih. Dalam konteks itu, cerita itu muncul ketika dikisahkan seorang raja saat dia ingin memulai pestanya, ternyata ketika diperiksa ada seorang yang tidak mengenakan jubah pesta. Bicara soal jubah pesta, saya teringat itu tidak akan lepas dari mempelai Kristus. Saya dan saudara, gereja Tuhan adalah mempelai wanita Tuhan. Saya dan saudara adalah mempelai perempuan Tuhan yang tengah dipersiapkan
tengah memasuki proses menuju kesempurnaan, agar kelak Tuhan dapati tidak bercacat, tidak bercela, bahkan tidak berkerut. Pertobatan menyucikan kita, tetapi firman Allah dan Roh Kudus memproses pengudusan kita sampai kita sempurna, telios, sempurna, telios, matang, lengkap, dan dewasa. Saudara yang dikasihi Tuhan, kelak mempelai Tuhan didapati dalam Wahyu 19 dikatakan mereka yang telah siap, mempelai Tuhan yang telah siap mengenakan kain lenal yang halus dan berkilau-kilauan. Itu adalah perbuatan-perbuatan benar, kehidupan yang benar. Saudara, makin kita hidup benar, Tuhan makin berkenan mengungkapkan selera hatinya, fokus hatinya, supaya kita hidup di dalamnya dan mengalami hadirat Tuhan setiap hari, kehadiran Tuhan setiap hari, sehingga kita dapat memiliki emosi Tuhan. Kita bisa takut kepada Tuhan, hormat kepada Tuhan. Kita bisa menggandrungi apa yang Tuhan senang, namun kita bisa membenci apa yang Tuhan benci. Kita memiliki emosi dan selera Tuhan. Akhirnya kita akan memiliki ritme Tuhan. Ritme hati Tuhan sendiri. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam Wahyu 19 dikatakan mereka yang sudah siap sedia. Hetoi mazo, siap sedia. Yang hidup benar. Saudara, tidak ada seorang yang benar, bahkan satu pun tidak. Kita jadi orang benar karena dibenarkan. Kita ini budak dosa, tapi sekarang jadi hamba kebenaran. Nuh itu pemberita kebenaran. Hidup benar. Saudara, ketika mempelai datang dalam Matius pasal 25, dikatakan sementara yang bodoh sedang mencari minyak, tetapi anak-anak Tuhan yang sudah siap sedia masuk ke dalam pesta nikah anak domba Allah. Karena mempelai sudah datang. Kata siap sedia dalam Wahyu 19 dan dalam Matius 25 sama, hetoi masuk, siap sedia. Saudara, mari kita selalu mempersiapkan diri. Ada dalam hubungan yang manis dengan Tuhan melalui kehidupan yang kudus. Bangunlah hidup saudara begitu rupa, melalui relasi dan saat teduh yang manis setiap hari. Biar Roh Kudus mengontrol kita senantiasa, sehingga kelak manakala Tuhan datang di awan-awan, menjemput mempelainya, kita yang telah siap sedia, kita pun akan dibawa oleh Tuhan. Bagaimana kita bisa siap sedia? Sangkali diri setiap hari. Pikul salib setiap hari. Dan selalu kita mengatakan, maaf, imanku melarang aku melakukan ini. Maaf, aku tidak bisa berbisnis dengan Anda. Kita pecah kongsi saja sekarang. Kau ikut jalanmu dan aku ikut jalanku. Maaf, imanku tidak dapat membiarkan aku tetap berbisnis secara kotor seperti ini. Maaf. Saudara harus selalu membela pekerjaan Tuhan tanpa batas. Membela kekudusan hidup tanpa batas. Bayarlah harga bila mana perlu. Senangkan hati Tuhan. Pilih yang tidak populer, manakala saudara harus merugi, tetapi Anda memilih bersama
melayani perasaan Tuhan, pilihlah itu. Pilihlah untuk hidup kudus. Dan jadilah mempelai Tuhan yang siap sedia. Kiranya kebenaran pagi ini memberkati kita sekalian. Dan jadilah cerdas. Mari kita beragama menurut naluri yang cerdas. Menurut batin yang bersih. Dan menurut akal yang sehat. Mari ikuti program pemerintah. Sering cuci tangan, pakai masker. Dan nikmati berkat ilahi. Bagikan kepada sobat kenalan dan orang-orang yang saudara cintai. Tetap be holy. God bless you. Amin.